amalan haji cukup niat dalam hati, saya niat haji, ikut pembimbing, ikut kok sampai wukuf, selesai potong rambut sah, nggak pakai bacaan. Bacaan adalah doa-doa kesunahan. Makanya ibadah haji adalah ibadah badani yang murni, nggak ada bacaannya sama sekali. Bacaan labbaik Allahumma labbaik itu sunnah, semuanya tambahan. Jadi nggak bisa bacaan ini. Adapun masalah tidak bisa baca Al-Quran tadi, ya memang kita tidak menghafal kali maksudnya, tidak punya bacaan Al-Quran, ya belajar. Ya, yang penting kan sudah punya iman, rindu untuk haji, termasuk diantaranya harus sholat dong. Sholat itu dapat, ini harus ilmu sholat. Ada orang berkata saya tidak bisa baca Al-Quran, bagaimana sholat saya? Ya kalau memang kamu tidak bisa baca Al-Quran, baca Fatihah nggak bisa, sholatmu nggak pakai bacaan Fatihah dong, nggak bisa. Lalu diganti apa? Diganti apa saja kamu bisa, cuman besok tetap belajar sampai bisa. Nggak boleh ada orang muda saya belum bisa Fatihah, nggak ada. Tetap sholatnya begini kok. Kalau misalnya la ilallah, la ilallah nggak bisa, bikin yang nggak apa. Fatihah nggak bisa, Allah nggak bisa, baru masuk Islam baru sadar. Dia ingin sholat Allah nggak sudah ada, misalnya pikir apa saja. Tapi besok tetap harus besok lagi belajar sampai bisa. Jadi nggak ada istilahnya orang tidak boleh ada istilahnya orang tidak sholat, nggak bisa, harus sholat. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu sholat, haji tanpa bacaan ikuti saja. Yang penting adalah akhlak mulia. Kemudian tadi ternyata suami bacanya nggak benar dan sebagainya. Ketahuilah, untuk menjadi orang yang soleh tidak harus bacaan Qurannya bagus, bahkan mungkin belepotan. Dia baik semuanya, cuma bacaannya kalau nggak baik, nggak ada masalah. Jangan direndahkan. Jangan mengukur agama hanya dengan bacaan Al-Quran saja. Tentang menjaga matanya, menjaga dosa. Cuman kadang-kadang kecongkaan orang menilai beragama itu salah. Misalnya seorang perempuan, saya punya hafalan Quran, sehingga kalau suaminya nggak punya hafalan saya itu sudah direndahkan. Atau dia bacaan Quran lebih bagus dari suami, ya nggak apa-apa, ajari dong suami, tambah indah dong. Nggak bisa dicubit langsung, cubitnya dikit kupingnya gitu. Jadi nggak apa-apa, kalau memang ingin jamaah dengan suami, jamaah dengan suami. Selagi memang suaminya itu bisanya begitu, bukan main-main, itu sah Anda sholat. Cuma indahnya tadi begini, jangan suami diikat selalu tidak pernah ke masjid. Adapun anda kalau memang dengan ke masjid dengan suami anda, oke, bagus, berangkat dengan suami. Tapi kalau anda marah tadi gara-gara suami nggak bisa ke masjid, suami tinggal, itu nggak benar. Nah ya, jadi nggak apa-apa kalau suamimu ternyata bacaannya masih belepotan, dia soleh kok. Kita menemukan seorang wanita, seorang pintar ya, yang ngajari dari nol suami baca Al-Quran, sampai setelah itu pada masa tuanya ternyata kalah, suami lebih hebat dari aku, tahajudnya dan seterusnya. Jadi nggak apa-apa ya, jangan sampai jadi ukuran kerendahan. Wah, kalau punya bacaan Al-Quran, nggak apa-apa. Dia mungkin nggak sempat belajar dulu karena sibuk ngurus orang tuanya, karena sibuk ngurus adiknya, karena sibuk kerja. Sebetulnya hatinya baiknya penting itu, akhlaknya baik, menjaga perasaan, menjaga mata. Ada bacaan Quran sambil belajar, jangan jadi ukuran untuk direndahkan, hati-hati. Biasanya punya hafalan Quran 2 juz, 3 juz, 1 juz, gampang sombong kalau punya hafalan Quran. Gara-gara bacaan Qurannya salah sedikit aja, kamu sholat sama dengan dia, bacanya nggak benar. Biarpun bacaannya nggak benar, asalkan dia tidak sengaja menyalah-nyalahkan, sah kok sholatnya. Selagi sah kita boleh ikut dari belakangnya. Jangan sombong dengan suaminya, ya, insya Allah ya. Baik, cukup insya Allah. Baik. Beralih ke pertanyaan tertulis berikutnya Bu ya. Ini saya mau pulang kampung Bu ya. Usaha pupuk organik dari kotoran hewan, pupuk kandang, ternak, maggot buat pakan ayam dan ikan. Itu semua boleh apa tidak? Gimana hukumnya? Jualan pupuk kandang di dalam pembahasan fikih itu begini. Ada di dalam transaksi itu yang tidak sah sekaligus haram. Contoh jual beli yang ada ribanya, sudah nggak sah, haram lagi. Ada jual beli sah tapi dosa. Jual beli sah tapi dosa. Contoh
laki-laki jual beli di saat adzan Jumat sudah dikumandangkan, jual beli sah, tapi dosa dia karena dilarang jual beli waktu adzan Jumat sudah dikumandangkan. Ada lagi jual beli tidak sah tapi tidak dosa, karena tidak merugikan, tidak ada dusta, tidak ada apa. Contohnya jual beli yang tidak memenuhi syarat yang dijual belikan, jual beli kotoran. Kotoran pada hakikatnya tidak boleh dijual beli. Maka kalau Anda jual beli, maka jual belinya tidak sah tapi tidak dosa karena ada keridhaan. Dan nggak ada riba dalnya. Mana ada riba kotoran ayam? Nggak ada riba. Maka dalam ini jual beli adalah tidak sah tapi tidak dosa. Maknanya tidak sah itu bagaimana? Kalau jual beli sah itu atau tidak sah begini. Jual beli dianggap sah kalau beli syaratnya. Kalau tidak sah, asalkan benda, misalnya kami beli motor Anda, jual belinya kan sah. Di samping sah, halal motor, cuman ternyata motornya cacat. Saya ajukan ke mahkamah, Pak Hakim saya dibohongi, rupanya disimpan mesinnya diganti. Ya, karena memang jual belinya barang yang sah dijual belikan memenuhi syarat. Tapi kalau barangnya memang tidak memenuhi syarat untuk dijual belikan, kok Anda beli, tidak sah. Tapi tidak ada contoh, saya beli kotoran ayam kepada Anda. Karena kotoran ayam dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dijual belikan, maka saya jual belinya nggak sah. Tapi uang Anda terima sah karena saya berikan kepada Anda. Kotoran ayam saya ambil halal karena Anda merelakannya. Cuman bahasa jual beli sudah nggak ada di sini. Maksudnya nggak ada di sini gimana? Kalau ternyata setelah saya simpan kok ternyata baunya kurang, saya komplain ke hakim, Pak Hakim saya dibohongi, ternyata kotoran ayamnya kurang bau. Hakimnya ketawa, siapa yang disuruh jual? Siapa yang disuruh beli? Dibilang nggak sah, kau maksain. Jadi maksudnya tidak sah itu kalau kita ngajukan ke mahkamah ditertawain gitu. Tapi halal, makanya jual beli pupuk adalah tidak dosa, tidak lakukan dengan tentunya tidak dengan berbohong dan sebagainya juga. Nah, itu adalah pikiran madhab kita Imam Syafi'i. Ada pendapat tapi Imam Malik lebih gampang lagi. Nah, lebih gampang lagi tentunya adalah itu tidak najis dan madhab Imam Malik adalah sah. Jadi boleh Anda melakukan itu jual beli, tentunya kejujuran tetap harus ada, ya. Kalau perjanjiannya Anda ngasih 5.000 ya jangan gara-gara nggak sah. Yang penting 1.000 seenaknya sendiri, nyakitin orang tidak boleh. Nah kemudian Anda terus kerjakan, nggak apa-apa. Anda jual beli pupuk, kemudian cabang-cabangnya, kompos segala macam, boleh-boleh saja yang demikian itu. Koidahnya itu kan bukan harta riba. Harta riba itu emas, perak dan sebagainya. Yang kalau jual beli, saya jual beli uang dengan uang, tukar uang 100.000 menjadi 90.000 di hari Lebaran, itu riba. Karena perbedaan, dia pun sama-sama diuntungkan. Tapi kalau kotoran ayam nggak ada ribanya. Maka dari itu tidak sah secara hukum fikih Islam dalam mazhab Syafi'i, tapi Anda tidak dosa. Itu sudah selagi tidak dosa ya. Rezekinya rezeki halal, rezekinya boleh dimakan dan seterusnya seperti itu. Dan dikembangkan yang maksimal untuk menjadi sukses. Baik, itu saja. Baik, terima kasih. Demikian untuk Anda tadi terkait usaha pupuk ya. Berikutnya kita berikan kesempatan kembali. Saya Pak. Sini. Ya, boleh. Ini satu. Ini yang satu. Tapi ini. Boleh. Assalamualaikum Bu ya. Nggak usah. Bagaimana hukumnya memuaskan suami secara online? Terima kasih. Jadi permasalahannya bukan di saat mohon maaf. Kita melihat mohon maaf aurat pasangan secara langsung saja halal. Melihat di gambar-gambar misalnya halal, akan tapi mohon maaf kalau gambar itu bahaya. Beberapa hari yang lalu ada seorang anak menemukan HP bapak ibunya dibuat, rupanya seorang anak ngerti hubungan suami istri bapak ibunya karena di video kan kebodohan ini. Anaknya melihat lihat gambar itu sehingga anak rusak mentalnya agar pengen minta ibunya mandi dan seterusnya.
Jadi jangan sampai Anda meninggalkan foto yang membuka aurat, video dan sebagainya. Apalagi mohon maaf kalau di video call di share sama pasangannya, katanya tertinggal di mana. Nah, sekarang bermasalahnya bukan di saat kita melihat aurat pasangan. Selebih itu pasangan kita ada sah kita melihat auratnya. Akan tapi yang menjadi masalah di saat bangkit syahwat, gimana cara menyelesaikannya? Sebab mohon maaf, kalau seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, bahkan bisa jadi yang dikhawatirkan efeknya. Sebab syahwat itu adalah begini, jika orang dengan kesibukannya yang positif terus, itu bisa menjadikan syahwat itu teredam secara otomatis. Kalau seandainya dibangkitkan pagi, siang, dan malam, juga bangkit pagi, siang, dan malam. Seorang suami kalau dibangkitkan pagi, dia akan berbuat pagi, siang, malam. Tapi kalau dengan kesibukan perjalanan dan sebagainya, dia lupa sebulan pun, mungkin seminggu tidak hubungan, tidak ada masalah. Maka sesungguhnya dalam keadaan jauh begitu, bolehlah telepon yang mesra dan indah dan sebagainya. Kalau seandainya sampai buka-bukaan, membuka video, melihatkan anggota tubuhnya, secara hukum itu adalah melihat milik, melihat yang halal. Cuma yang jadi masalah bukan itu. Suami itu laki-laki normal, lalu bangkit syahwat. Bangkit syahwat, dan syahwat harus dipuaskan. Kenapa kau bangkitkan sementara engkau belum bisa puaskan secara normal? Na'udzubillah, mungkin kelihatan yang lain dan na'udzubillah. Kita tidak mengerti, Anda tidak mengerti keadaan di sana. Tetapi sah kalau melihat saja sah. Cuma yang dipermasalahkan adalah akibatnya setelah itu. Sampai mohon maaf, akhirnya mungkin dia cari kepuasan dengan tangan sendiri dan sebagainya. Karena dia masih punya iman daripada perempuan yang lain dengan tangan sendiri. Mungkin perlu dia dan usahanya tidak segera zina. Akhirnya ngentengkan. Sehingga mungkin hobinya seperti itu, ingin bangkitkan syahwat, mungkin bisa setiap hari. Karena terpesona dengan Anda menarik bagi dia, sehingga pengen lihat dia melampiaskan. Kita biasa dengan, mohon maaf, melampiaskan dengan tangannya sendiri, dan termasuk efeknya juga. Suatu ketika di saat bertemu pun ternyata dia lebih menikmati dengan tangannya daripada dengan pasangannya. Karena mungkin kalau dengan pasangannya tidak bisa praktis, kalau dengan tangannya praktis dan sebagainya. Sehingga menjadi terlatih dia di saat perjalanan, kalau bagian syahwat dia selesaikan dengan tangannya. Dan itu adalah, ini pengakuan sebagai laki-laki betul dia begitu. Karena apa? Karena kesahabat saya sudah terbangkit, saya mohon maaf, saat melihat milik istri saya langsung itu beda. Di saat di video kok perasaan berbeda-beda. Dia mau, saya nggak mau bangkit syahwat, khayalan saya kembang. Sehingga saya bangkit syahwat, sampai ada yang foto, disimpan fotonya dan sebagainya. Sehingga di saat bangkit, mungkin di saat sudah di offline, dia lihat foto istrinya, gambar bangkit syahwat, dia lampiaskan sedikit. Akhirnya biasa dengan diri. Kemudian berkembang satu apa? Pengen mencoba-coba melihat yang lainnya, gambar-gambar milik orang lain dan seterusnya. Ya, akhirnya apa? Bagusan ini daripada milik istri. Itu kenyataan sebagian pengakuan mereka. Maka yang paling indah adalah tetap menjaga, ya, bercita-citalah untuk segera pulang. Juga pertanyaannya dengan kalimat indah, bicara tentang urusan anak-anak, minta nasihat, mesra, abang aku rindu dan sebagainya. Sudah, kalau syahwat itu kan adalah semakin dibangkitkan semakin tumbuh lagi. Jadi Anda tidak mampu memuaskan secara langsung, Anda jangan mancing-mancing urusan syahwat. Anda di sini, dia di sana. Ya, dia alhamdulillah orang soleh, nggak akan terjadi apa-apa. Kalau dia tidak soleh, naudzubillah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau bicara tentang melihatnya saja adalah nggak ada masalah, memang itu pasangannya. Yang jadi masalah adalah akibatnya setelah bangkit syahwat, apa kira-kira? Ayo, itu harus kita perhatikan. Orang bangkit syahwat itu mudah ditepis dengan wudhu dan sholat atau apa. Bangkit syahwat. Kalau syahwatnya syahwat yang datang sendiri. Tapi kalau syahwatnya sama diundang, mau diusir gimana? Mau dia ngintip-ngintip dan dia mau diundang, mau diusir, nggak bisa datang lagi. Jadi syahwat itu jadi orang itu dengan kebiasaan, dengan kesibukan, ini akan lupa itu semuanya. Maka lebih baik suami Anda ajari untuk tenang jiwanya dengan mendidik anak, dengan zikir, kumpul dengan ulama, kesibukan semacam itu. Jangan dipancing-pancing urusan syahwat selagi Anda tidak bisa memenuhinya. Khawatir apa? Terbiasaan bangkit syahwat setiap saat, sementara dia belum punya pelampiasan yang halal. Yang halal jauh. Ya, seperti itu ya. Nah, hati-hati dalam hal yang demikian ini. Kalaupun Anda pernah dengar fatwa para ulama, katanya sih masa ada boleh kita
hubungan suami istri dengan cara membangkitkan syahwat dengan cara nonton film kotor. Itu paling bahaya nih Pak. Sehingga suamimu bangkit syahwat bukan karena dirimu, tapi karena gambar. Dan itu sebetulnya akan menjadikan hayalannya adalah wah puji sana yang dicari di alam hayal, sehingga kau merendahkan suami istri kayak begitu. Dan seperti yang aku lihat, akhirnya terendahkan. Tapi orang yang hebat beriman dia Qutbul Basar, selagi bukan yang halal tidak boleh aku lihat, dia pun digambar, maka dengan pasangannya akan semakin indah, semakin indah, semakin indah. Itulah pendidikan Islam. Dan kalian pun bisa pribadi merasa kok, di saat Anda dengan kesibukan dan sebagainya, Anda tidak pikirkan syahwat. Tapi di saat Anda terus hari ini pagi bicara syahwat, besok juga video kelam syahwat, besok lagi syahwat, terus makin tidak ada ujung-ujungnya. Dan memang begitu namanya syahwat. Akan tapi hidup kita tidak fungsi syahwat, dan bukan untuk membangkitkan syahwat. Akan tapi pernikahan diadakan adalah jika ada syahwat kita punya penyaluran yang halal. Bukan hidup kita mencari syahwat, minum jamu-jamu, obat segala macam. Hidupnya kita mencari syahwat, bukan mencari syahwat. Ya, insya Allah seperti itu. Hati-hati untuk orang demikian itu, termasuk gambar-gambar tidak diperkenankan. Kalian jangan biasa melihat. Kalian kalau melihat merugikan dirimu. Contoh, biasa melihat, mohon maaf, sudah punya suami, melihat gambar laki-laki perkasa, model begini dan sebagainya. Itu yang beruntung mentalmu. Sehingga apa? Suamiku cuma gitu. Bahaya sekali. Sehingga apa? Dia nggak rindu lagi. Kalau bukan suami istri pun dia mencari yang hayalannya, tidak indah. Makanya para psikolog pun mengatakan mentalnya yang rusak, otaknya, kepalanya manusia, otaknya adalah syaitan. Sehingga dia tidak akan puas dengan pasangannya, selalu mencari yang tidak ada. Seandainya, sampai mohon maaf kalau sudah mentalnya rusak, lihat, nggak pandang. Setiap lihat perempuan baru, dia ada terlintas, mungkin ada yang unik begitu. Ada sisi lain, mungkin dia hitam, putih, dia pengen macam-macam, sampai syahwat kepada ibunya, syahwat kepada anaknya, gara-gara tontonan. Baik, terima kasih kepada Buya atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Nah ini banyak sudah pegang mic, ya silakan. Satu pertanyaan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Izin mau bertanya, Buya. Ini ibuku kan menyuruh saya pulang dan menikah. Tapi saya sendiri belum ada kepastian soal jodoh, Buya. Jadi mohon saran itu kata orang tua atau kata hati. Terima kasih, Buya. Anakku yang soleha. Jadi bangun cinta di atas pernikahan, jangan membangun pernikahan di atas cinta. Sebab kalau kamu mencintai dulu itu tersiksa, katanya nggak jadi juga. Tapi membangun cinta di atas pernikahan begini, nah, yang penting laki-laki itu adalah layak untuk menjadi suamimu, ada tampak kesolehannya, informasi yang masuk ke kupingmu, sudah, biarpun hatimu saat itu jatuh cinta, nggak apa-apa menikah dengan dia. Tapi kalau sudah jatuh cinta dulu repot, malah nggak bisa milih, tersiksa. Makanya membangun cinta di atas pernikahan, pikirlah nikah. Sehingga di saat kamu pikir pernikahan, bukan pikir cinta dulu, pikir pernikahan, ya laki-laki yang layak, soalnya begini, kamu bisa memilih sebebas-bebasnya. Kalau tidak jadi, nggak sakit hati. Satu. Yang kedua, jadilah kamu orang cerdas, perempuan cerdas, kayak Siti Khadijah. Siti Khadijah umurnya 40 tahun, dapat baginda Nabi umur 25 tahun. Kalau tentang kehebatan Nabi, siapa yang nggak tahu Nabi akhlak yang paling istimewa di kota Mekah? Cuman Siti Khadijah itu orang cerdas. Karena beliau mengukur orang lain seperti diri beliau. Nabi Muhammad orang bersih, orang mulia, nggak pernah berurusan dengan perempuan. Siti Khadijah wanita berusaha janda, sama dia pernah berurusan dengan laki-laki. Yang namanya jodoh siapa tahu kan, begitu ibaratnya. Siti Khadijah dan memulai dengan program pernikahan ini. Keluarganya diutus untuk datang ke keluarga baginda Nabi. Nggak usah mikir kayak lebih tua dah. Kalau sudah namanya jodoh. Jadi maksudnya apa? Gak ada salahnya seorang wanita memulainya, tapi dengan cara terhormat. Kalau saya punya anak perempuan, ada laki-laki hebat, mungkin saya lamar duluan, kayak Sayyidah Umar bin Khattab. Sayyidah Umar bin Khattab punya Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah adalah seorang perempuan, anak gadis beliau. Lalu Sayyidina Umar menawarkan, hei Abu Bakar, dia kan pengen punya mantu yang baik, kan sah-sah saja seorang bapak pengen punya mantu yang
Ya Abu Bakar, aku punya perempuan namanya Hafsah, jika kau punya hajat kepadanya, aku buka pintu. Abu Bakar diam saja. Sadar dengan diamnya Abu Bakar itu artinya tidak diterima. Pindah kepada Sayyidina Uthman. Ya Uthman, aku punya anak gadis, aku punya anak perempuan namanya Hafsah, jika kau punya hajat, aku buka pintu untukmu. Diam juga Uthman. Sedih Sayyidina Umar. Anakku tidak laku bahasa itu. Ngadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sebagai seorang bapak akan merindukan ingin punya anak yang menikah dengan laki-laki baik. Kemudian saya mencoba mencarikan buat anak saya Hafsah laki-laki terbaik, tapi tidak mau. Abu Bakar tawarkan kamu. Uthman juga tidak mau. Rasulullah tersenyum. Wahai Umar, akan menikahi anakmu orang lebih baik dari Abu Bakar dan Uthman. Sayyidina Umar mikir, mana ada orang lebih bagus dari Abu Bakar? Mana ada orang lebih bagus dari Abu Bakar? Ya Rasulullah, siapa yang akan menikahi putri saya yang lebih bagus dari Abu Bakar dan Uthman? Nabi menjawab, yang akan menikahi putrimu adalah aku sendiri. Gak kebayang menawarkan ke Nabi, tapi ternyata oleh Allah diberi sesuatu yang lebih dari yang di pikirannya. Maksudnya begini, anak soleha, kalau ada laki-laki baik, kamu bisa saja minta tolong dari Ustaz. Ya Ustaz, saya seorang ulama, saya punya ini, saya sudah begini, tolong sambungkan dengan laki-laki itu. Bukan menawarkan, kamu mau dengan aku gak? Bukan gitu. Dan itu banyak perempuan-perempuan yang dengan punya biasa begitu. Sudah, aku panggil siapa sih, nanti saya selami dia. Saya panggil laki-lakinya, biasanya kayak apa? Dia mau. Tentunya dengan cara terhormat. Karena bisa jadi dia itu sebenarnya laki-laki yang sangat baik, kosong hatinya, bisa dimasukkan namamu langsung. Langsung oke, apa-apa, banyak begitu. Jadi jangan mikir sekarang belum ada, pulang aja dulu, nanti akan diskusi dengan ibunya. Lihat laki-laki sejagat itu, pilihanmu, mana yang kiranya menurutmu baik, langsung saja alamatkan nanti orangnya siapa dia. Telepon dia sama lagi, panggil Bu Yasin. Ini maksudnya apa? Jangan nunggu ada calonnya dulu. Kalau sudah ada calonnya sudah komunikasi segala macam, malah paling enak yang melamarmu adalah saat kamu berada di Indonesia sebagai orang yang Indonesia. Tapi kalau dia di Hong Kong, khayalannya wah calon istriku banyak duit, nanti tinggal saya minta setiap bulan. Aduh ini wah ini bakal kacau nikahnya bukan karena. Nah, ada gitu kira-kira. Salahmu sendiri. Ya. Kamu sebagai jadi calon suami melihat kamu sebagai seorang wanita yang ngabdi pada ibunya. Waktu dengan ibunya lepas dan alumni Hong Kong dan Situ Soleha. Ada